Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Penggunaan multimeter. Ya, jadi kalian kali ini akan belajar alat ukur multimeter. Pada pembelajaran ini ada dua tayangan, yaitu secara teoritis dan secara praktis bagaimana cara menggunakan multimeter. Multimeter yang digunakan pada kali ini adalah multimeter analog. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai multimeter digital. Marilah kita lanjutkan kegiatan belajar kali ini dengan menyaksikan tayangan berikut ini. Materi tentang pertemuan kelima yaitu multimeter. Multimeter atau alvometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur besaran listrik dan tahanan. Avometer adalah singkatan dari ampere, volt, dan ohmmeter. Jadi hanya terdapat 3 komponen yang bisa diukur dengan avometer. Sedangkan multimeter dikatakan multi sebab memiliki banyak besaran yang bisa diukur. Misalnya ampere, volt, ohm, frekuensi, konektivitas, rangkaian, nilai kapasitif, dan lain sebagainya. Terdapat 2 jenis multimeter yaitu analog dan digital. Yang digital sangat mudah pembacaannya disebabkan karena multimeter digital telah menggunakan angka digital, sehingga begitu melakukan pengukuran listrik, nilai yang diinginkan dapat langsung terbaca, asalkan sesuai dengan cara yang benar. Bagian-bagian multimeter. Yang pertama adalah skala, berfungsi sebagai pembacaan meter. Kemudian jarum penunjuk meter, berfungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur. Selanjutnya, skrup penyetel kedudukan jarum penunjuk, berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipih kecil. Lalu selanjutnya tombol pengatur jarum penunjuk pada kedudukan 0 atau 0 berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0 atau tujuannya adalah untuk mengkalibrasi. Selanjutnya saklar pemilih berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurannya. Biasanya terdiri dari 4 posisi pengukuran, yaitu posisi ohm. Ya, berarti ada 4 posisi pengukuran. Yang pertama yaitu posisi ohm. Berarti multimeter berfungsi sebagai ohmmeter yang terdiri dari 3 batas ukur, X1, X10, dan K100 dalam satuan ohm. Posisi ACV atau volt AC. Berarti multimeter berfungsi sebagai voltmeter AC yang terdiri dari 5 batas ukur, 10, 50, 250, 500, dan 1000. Posisi DC, DCV atau volt DC. Berarti multimeter berfungsi sebagai voltmeter DC yang terdiri dari 5 batas ukur, 10, 50, 250, 500, dan 1000. Selanjutnya posisi DCMA atau miliampere DC. Berarti multimeter berfungsi sebagai miliampere meter DC yang terdiri dari 3 batas ukur, 0,25, 25, dan 500. Tetapi keempat batas ukur di atas untuk tipe multimeter yang satu dengan yang lain batas ukurannya belum tentu sama. Kemudian lubang kutub positif
VA terminal, berfungsi sebagai tempat masuknya test load kutub positif yang berwarna merah. Lubang kutub negatif atau common terminal, berfungsi sebagai tempat masuknya test load yang kabel berwarna hitam. Kemudian saklar pemilih polaritas, berfungsi untuk memilih polaritas DC atau AC. Kotak meter yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen multimeter. Cara pengukuran multimeter, ya, posisikan alat ukur saat mengukur tegangan. Pada saat mengukur tegangan DC, maka alat ukur harus dipasang paralel terhadap rangkaian, yaitu kedua terminal pengukur probe berwarna merah untuk positif dan probe berwarna hitam untuk negatif, seperti pada gambar penggunaan mengukur tegangan arus searah DC. Selanjutnya, pengukuran arus. Untuk melakukan pengukuran arus, yang harus diperhatikan yaitu harus ada beban, misalnya berupa bola lampu atau kumparan. Posisi terminal harus seri, yaitu dalam kondisi berderetan dengan beban, sehingga untuk melakukan pengukuran arus, maka rangkaian mesti dibuka atau diputus, open circuit, dan kemudian menghubungkan terminal alat ukur pada titik yang telah terputus tersebut. Pemasangan yang benar dapat dilihat pada gambar di berikut. Selanjutnya, pengukuran hambatan atau ohm. Yang harus kita perhatikan saat pengukuran tahanan ialah jangan pernah mengukur nilai tahanan suatu komponen saat terhubung dengan sumber arus listrik. Hal ini akan merusak alat ukur. Pengukuran hambatan sangat mudah, yaitu tinggal mengatur saklar pemilih ke posisi skala ohm dan kemudian menghubungkan terminal kedua sisi komponen resistor atau resistor yang akan diukur sesuai dengan gambar pengukuran tahanan. Selanjutnya, mengukur tegangan listrik atau volt DC. Yang perlu disiapkan dan diperhatikan adalah mengukur tegangan baterai 12 volt. Atur skrup agar jarum menunjukkan angka 0. Kemudian lakukan kalibrasi alat ukur, ya, di mana men-set jarum berada benar-benar di angka 0 dan posisi saklar pemilih pada skala ohm. Setelah kalibrasi, atur skala pemilih pada posisi skala tegangan yang ingin Anda ukur. AC untuk arus bolak-balik dan DC untuk arus searah. Lalu posisikan skala pengukur pada nilai di atas tegangan baterai atau nilai yang paling besar terlebih dahulu. Pada layar penunjuk jarum skala 0 sampai 10, 0 sampai 50 dan 0 sampai 250, maka arahkan saklar ke 50 volt. Dan untuk memudahkan membaca, perhatikan skala 0 sampai 50 saja. Jadi misalkan tegangan yang akan diukur 15 volt, maka tegangan terukur adalah 50 per 50 dikali 15. Maka tegangan terukur adalah 15 volt. Berikut contoh pengukuran tegangan 50 volt. Selanjutnya, mengukur tegangan listrik volt AC. Untuk mengukur tegangan AC, Anda hanya perlu memperhatikan posisi saklar berada pada skala tegangan AC, tertera ACV. Pilih angka terbesar dan jika sulit terbaca, turunkan ke angka yang lebih kecil. Untuk membaca hasil, perhatikan baris skala yang berwarna merah pada layar penunjuk jarum. Selebihnya sama. Mana kanan kirinya nak? Ya dia nolin, oh. Udah nol ya? Udah, oke, cabut. Ini adalah sirkuit tester atau avometer berjenis analog, yang mana sirkuit tester adalah alat pengetes kelistrikan yang penggunaannya sangat luas untuk mengukur tegangan, arus, DC, dan AC
dan juga tahanan untuk memeriksa hubungan kelistrikan dan suatu komponen kelistrikan pada kendaraan maupun unit kelistrikan lainnya. Pertama akan saya jelaskan nama-nama bagian atau komponen sirkuit tester ini. Yang pertama di sini ada sebuah jarum. Jarum ini dinamakan pointer dan ada beberapa angka di display yang disebut scale yang menunjukkan besaran voltase, tahanan maupun arus. Dan ini adalah pointer calibration scale yang berfungsi mengkalibrasi pointer ke garis 0, dan selanjutnya adalah form calibration knob untuk mengkalibrasi posisi pointer untuk pengukuran tahanan, dan selanjutnya adalah range selector. Range selector di sini dapat mengarahkan pada pointer untuk mengukur tegangan AC, tahanan listrik, arus listrik, DC, dan selain itu juga komponen lainnya dari sirkuit tester ini adalah rangka atau bodi yang mana berfungsi sebagai penopang keseluruhan komponen bagian dari sirkuit tester ini. Dan tentu saja pada sirkuit tester ini terdapat kabel dan juga test lip yang berwarna merah dan hitam. Ini berfungsi untuk membedakan terminal positif dan terminal negatif untuk mengukur tegangan pada suatu rangkaian listrik. Pada scale terdapat beberapa skala pengukur. Yang paling atas ini adalah pengukur atau skala ohm yang berwarna oranye. Yang hitam di sini adalah skala voltase dan juga ampere. Jadi dari 0, 50, 100, 150, 200, 250. Yang bawahnya juga untuk range sampai 50. Yang paling bawah 0 sampai 10. Dan yang warna merah ini adalah skala untuk mengukur tegangan AC ataupun arus bolak-balik yang berwarna merah. Dan yang C di sini adalah mengukur kapasitansi dengan satuan mikrofarad. Dan selanjutnya adalah yang berwarna kuning adalah mengukur DC volt atau tegangan DC. Dan selanjutnya adalah LI mengukur induktansi, dan juga yang LV juga sama-sama untuk mengukur induktansi, dan DB untuk mengukur desibel. Keunggulan dari sirkuit tester ini biasanya dicantumkan di sini drop truth, yang artinya tahan goncangan tapi tidak se ekstrim goncangan yang disengaja. Dan juga di sirkuit dalam pada sirkuit tester ini terdapat fuse untuk memproteksi rangkaian kelistrikan di dalamnya, dan juga dioda. Selanjutnya akan kita jelaskan metode pengukuran pada sirkuit tester atau multitester ini. Sebelum kita mengukur, kita harus pastikan bahwa jarum penunjuk atau pointer ini
ada di bagian garis ujung sebelah kiri pada skala seperti ini, dan apabila tidak, putarkan skrup pointer calibration screw penunjuk dengan sebuah obeng sampai jarum penunjuk yang ini berada tepat pada garis ujung sebelah kiri pada besaran angka 0. Setelah melakukan pengecekan 0, Anda tidak memerlukan pengecekan yang terlalu sering kalau sudah dipastikan berada di angka 0. Pertama, kita akan mengukur tegangan DC pada sebuah baterai. Perlu kita ketahui bahwa daerah pengukuran tegangan multitester ataupun sirkuit tester ini dari 0 sampai 1000 volt. Nah, caranya kita hubungkan kabel pengetesan atau test switch warna merah ke terminal positif dan warna pengetes warna hitam ke terminal negatif. Dan posisikan selektor pada salah satu daerah DC volt di sini. Dengan pilihannya, karena baterai ini normalnya adalah sebesar 12 volt, maka ringnya yang kita ambil adalah di atas 12 volt. Jadi bukan yang 10, kita ambil yang 50. Dan tidak 250 karena terlalu jauh. Kita ambil DC volt selektor pada 50. Setelah disetel pada 50, kita tempatkan positif test slip yang merah pada terminal positif baterai, dan selanjutnya yang test slip warna hitam tempatkan di terminal negatif baterai. Dari sini kita dapat melihat hasil pengukuran tegangan baterai ini sebesar 12 volt ya. Selanjutnya kita akan mengukur tahanan kelistrikan pada sebuah kabel tegangan tinggi atau kabel busi, dan tentu saja kita akan menggunakan skala pengukur ohm. Di sini spesifikasi normalnya dari kabel tegangan tinggi ini memiliki tahanan maksimum sebesar 25 kilo ohm, maka kita arahkan selektor ke ohm 1 kilo. Dan berikutnya kita pastikan pointer menunjukkan ke garis 0 pada ujung paling kiri. Di sini garis tahingga ya, dapat kita lihat tanda tahingga di ujung. Jika sudah tepat, maka kita tidak perlu menyetel adjuster ini. Dan berikutnya kita cek pointer pada saat kedua probe dihubungkan apakah berada tepat di 0. Bila tidak, maka kita putarkan adjuster sampai ke pointer menunjukkan tanda titik 0 ohm seperti ini. Setelah itu kita dapat mengukur tahanan sebuah kabel. Di sini kita dapat memasang probe ini bolak-balik, jadi tidak ada aturan yang mengharuskan probe ini di ujung yang satu ataupun di ujung yang lainnya. Tepatkan ya. Nah, hasil pengukuran menunjukkan bahwa tahanan kabel tegangan tinggi ini sebesar 0 ohm, dan mungkin sebetulnya lebih besar sedikit dari 0 ohm, 0,2 ohm, yang artinya kabel tegangan tinggi ini masih masuk ke dalam kualifikasi kondisi baik.
Selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC pada instalasi rumah, dan caranya seperti biasa, kita pastikan pointer menunjuk pada posisi paling kiri garis 0, dan setelah itu kita tentukan selektor pada AC volt dengan rentang maksimum 250 AC volt, karena besar arus listrik, tegangan listrik bolak-balik yang akan kita ukur di sini pada instalasi rumah berkisar 220 sampai 230 volt. Oke, setelah kita posisikan selektor, maka kita dapat langsung menggunakan probe untuk mengukur tegangan listrik arus bolak-balik. Langsung seperti ini ya, dan kita baca hasilnya. Di sini mendapatkan hasil pengukuran yang warna hitam VA di sana 230 volt. Terima kasih anak-anakku sudah menyaksikan tayangan tersebut, tayangan pembelajaran tentang alat ukur multimeter. Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.